Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku sekalian, kita telah mengetahui bahwasanya manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa jauh lepas dari yang namanya komunikasi. Dengan komunikasi, manusia bisa saling bertukar informasi, bisa saling bertukar pesan, tujuan, bisa saling bertukar pengalaman, wawasan, ilmu, dan bahkan bisa saling mengkritik dan juga memberikan saran-saran yang membangun. Dengan komunikasi atau dengan ucapan, kita bisa membentuk sebuah kesan yang baik apabila kita mampu berkomunikasi dan bisa berucap yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila kita melakukan ucapan yang buruk, kita memberikan ucapan-ucapan, ulasan-ulasan dan juga berkomunikasi dengan cara yang buruk, maka gambaran buruk pun akan mudah kita dapatkan dari hal tersebut. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Oh Soo-yang, seorang dosen dan juga pakar komunikasi yang terkenal di Korea Selatan. Ia mengatakan bahwasanya ucapan itu membentuk kesan pertama dan tidak ada kesempatan kedua dalam sebuah ucapan atau perkataan. Maka dari itu, hal ini seharusnya menjadi sebuah ingatan, seharusnya menjadi sebuah hal yang harus kita garis bawahi, bahwasanya ketika kita berucap, kita ingin melakukan komunikasi, kita harus memikirkannya terlebih dahulu dengan seksama. Apakah apa yang akan kita lakukan, apakah apa yang kita ucapkan itu nanti akan bermanfaat untuk orang lain atau tidak, apakah yang kita ucapkan nanti akan menyakiti orang lain atau tidak. Dikisahkan pada zaman dahulu, pada zaman tabi'in, ada seorang saudagar yang memiliki hamba sahaya, dan hamba sahaya itu terkenal sangat bijak. Ia memiliki sebuah kata-kata motivasi yang banyak, kata motivasi yang bagus. Dan suatu ketika sang majikan meminta tolong kepada hamba sahayanya tersebut untuk membelikan bagian yang terbaik dari seekor kambing. Kemudian hamba sahaya itu pun pergi ke pasar dan ia memilih lidah. Ia masak, kemudian ia sajikan kepada tuannya. Dan di keesokan harinya sang tuan pun kembali memerintahnya, "Wahai hamba sahayaku, belikanlah aku kembali bagian dari seekor kambing yang paling buruk." Kemudian hamba sahaya itu pun pergi ke pasar, ia memilih bagian-bagian kambing dan ia pun kembali memilih lidah. Ia sajikan kepada tuannya dan tuannya pun tercengang. Tuannya pun bertanya, "Wahai hamba sahaya, mengapa kamu menyajikan hal yang serupa? Padahal kemarin aku meminta kepadamu untuk memilihkan bagian yang paling baik dari seekor kambing, dan hari ini aku memintamu untuk menyajikan bagian yang terburuk dari seekor kambing." Kemudian dengan bijaknya sang hamba sahaya itu pun berkata, "Wahai tuanku, sesungguhnya bagian ini adalah lidah, dan sebuah lidah akan menjadi hal yang paling baik apabila lidah ini digunakan untuk hal-hal yang baik pula. Misalnya untuk menasihati seseorang, untuk saling bertukar informasi, untuk memberikan nasihat-nasihat dan juga hal baik lainnya. Tetapi wahai tuanku, bagian ini pula yaitu lidah bisa menjadi hal yang paling buruk apabila digunakan untuk sesuatu hal yang buruk pula. Misalnya untuk bergunjing, untuk menfitnah seseorang, untuk mengolok-olok seseorang, ataupun hal buruk lainnya." Dari kisah ini seharusnya menjadi peringatan pula untuk kita betapa pentingnya kita memperhatikan lidah kita, memperhatikan setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Dan ketika kita berucap, ingatlah bahwasanya akal tergambar dari sebuah ucapan. Ketika kita mengucapkan hal-hal yang buruk, maka seseorang pun bisa menilai bahwasanya kita itu pun buruk. Dan ketika kita mengatakan hal-hal yang baik pula, yang bermanfaat dengan cara yang baik pula, orang pun akan bisa menilai kita baik dari hal tersebut. Meskipun hal baik tidak hanya dinilai dari sebuah komunikasi saja, tidak hanya dinilai dari satu sisi saja, tapi setidaknya dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran.
Setidaknya ada 5 hal yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara. Yang pertama yaitu perhatikan apa sebab ketika kita ingin berbicara. Yang kedua yaitu perhatikan waktu ketika kita berbicara. Yang ketiga yaitu perhatikan bagaimana caranya kita berbicara, bagaimana caranya kita menyampaikan maksud dan juga tujuan kita. Apakah sudah menggunakan cara-cara yang tepat, yang sekiranya itu tidak merugikan orang lain, yang sekiranya itu tidak menyakiti hati orang lain. Ketika ketiga hal ini telah kita dapatkan, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan kualitas dalam sebuah ucapan. Dan yang keempat yaitu perhatikan kuantitas waktu berbicara. Apakah ketika kita berbicara itu terlalu lama ataupun terlalu singkat. Dan yang kelima yaitu perhatikan tempat kita bicara. Apakah ketika kita berbicara itu di tempat yang tepat. Tidak mungkin ketika kita ingin menasihati seseorang, ketika kita ingin memperingatkan seseorang apabila seseorang itu melakukan kesalahan dan kita memperingatkannya di tengah kerumunan, maka hal yang baik tersebut akan menjadi buruk ketika kita menyampaikannya di tempat yang tidak tepat pula. Maka dari itu sangat penting untuk kita memperhatikan setiap etika kita, terutama dalam etika berbicara kita, etika berkomunikasi kita, terutama etika kepada orang yang lebih tua. Dengan etika kita akan bisa menghormati orang lain. Dengan etika kita akan bisa menghormati orang yang lebih tua, seperti guru kita, orang tua kita sendiri. Dan baru kita ingat bahwasanya kita seorang yang masih menuntut ilmu, dan salah satu mendapatkan keberkahan ilmu yaitu dengan menghormati guru, dan salah satu cara untuk menghormati guru yaitu dengan cara bertutur kata yang baik. Dan tutur kata yang baik itu pula bisa kita dapatkan apabila kita telah mengetahui etika-etika ketika dalam berbicara. Maka dari itu hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Maka dari itu semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan ini pula merupakan sebuah nasihat pula untuk diri saya. Maka dari itu saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.